angka timbangan pasadengi puang Allah Ta'ala, dan itulah nanti yang akan kita lewati semua ketika kita membawa keimanan. Dia nak kada puang Allah Ta'ala na sebab mega di sana itu pertama bawa ni neraka di nakoro. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Di surah At-Tin Allah menyampaikan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Adakah hakim yang teradil selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini kalimat pertanyaan dari Allah ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ini menyebutkan degaga tu hakim paling adil selain Allah Ta'ala. Seperti tadi, maka dalam namu magai ganda dosa na tawe, maka akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi mau cek dek mi bawang ukur agaga purta dinayita tu kumakadaki faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah tidak semaka maga bentuk na yero. Dia semakada maga model telah dzarrah, tapi Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Jadi amal-amal kebaikan yang kita bawa itu akan tercatat. Ya, jamaah sekalian. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan Allah, maka suatu saat nanti di hari kemudian setelah ditimbang semua amal kebaikan kita, maka dia puang Allah Ta'ala ikra kitabaka. Dia setang kali angka pangirayana puang Allah Ta'ala, maka dia puang Allah Ta'ala ikra kitabaka. Bacai kitabmu. Di Quran surah Al-Isra di ayat sebelumnya Allah menyampaikan wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Jadi diceritakan oleh Nabi Nuh alaihissalam napudangi puang Allah Ta'ala, maka dia Nabi Nuh qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Maka dia Nabi Nuh iya puang iya ya mak dakwah siang malam lailan wa nahara. Ya putu di tabagi watutta, maka dia ikut ngesoi tu mak dakwah. Ya ada kekuan ni tu mak dakwah. Kemudian setelahnya istirahat. Tapi Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah sepanjang waktu. Makanya dikatakan qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Saya berdakwah kepada umatku ini lailan wa nahara. As-suwanni dega pajana. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dega ga melu maring kalinga. Ya, dega ga melu maring kalinga. Ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastaghfaru istikbara. Kita kurang ajaran mana Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, wastaghshaw thiyabahum. Ieu kumaha dakwah Nabi Nuh itu saking kurang ajarnya ni umatnya. Ieu jari-jarina nasang wastaghshaw thiyabahum. Napatami ieu anak jarina kudu cilinna. Ondo dia namanya mangkalingai. Ya. Jadi ketika ditutup telinga itu, malas inisiatif Nabi Nuh. Maka dah nasabak dia nang kalinga, maka kita pakai bahasa isyarat. Kata biasa kita ko televisi bahasa isyarat maka dia pakai bahasa isyarat. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastaghbaru istikbara. Tapi kalau pakai bahasa isyarat itu les sikit-sikitona. Agak sikit-sikitona dia tutup mukanya. Nale wajujun na pindrei napa na tutup makwe. Saking kurang ajarnya. Tapi kan ditugai di makor makokoy. Kita alhamdulillah lebih modern ni kapang. Ya saya lebih berbicara kepada modernisasi. Ya ko mak dakwah tahu kat dena ne lapat du cile makwe. Angka situ pasel lena agero headset. Ini khususnya yang suka
memakai headset, khususnya generasi-generasi muda yang sepertinya enggan untuk mendengarkan dakwah-dakwah ini. Jamaah sekalian, jadi mudah-mudahan dakwah yang senantiasa kita jalankan ini memperoleh keberkahan dan menjadi rutinitas di setiap waktu kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia koma bicara tepat itu dega cowok ki iri selengi. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan. Ya. Nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Magai dari sekian banyaknya manusia, 20% penduduk muka bumi ini dega cowok ki selengi. Ya. Jadi sekitar 7,6 miliar penduduk bumi ini, 1,7 miliar penduduk manusia itu memeluk agama Islam. Jadi ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar. Molopo dalena puangalata dalam bentuk tepa inaling itu. Ya. Karena nikmat keimanan ini tidak bisa ditukar dengan dunia. Dena tasapi si balino, nasabah ia lino matue akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, itu akan hancur dunia ini. Maka tidak akan bisa ditukar dengan dunia. Nah, persoalannya sekarang, iman ini akan dibawa sampai akhirat. Ia tepat tabawa matu mengolor di saripurna puang Allah Ta'ala. Dan inilah kita dikatakan tau mata kiri puang Allah Ta'ala, siba mata kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hasilnya ketika kita membawa keimanan, ibawe tepa iriolona puang Allah Ta'ala, maka kita berhak untuk berdiri di timbangan amal kebaikan dan keburukan. Angka timbangan pasadengi puang Allah Ta'ala, dan itulah nanti yang akan kita lewati semua. Ketika kita membawa keimanan. Ya. Dena kada puang Allah Ta'ala na sebab mega di sana itu pertama bawa ni neraka di nakoro. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Di surah At-Tin Allah menyampaikan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Adakah hakim yang teradil selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini kalimat pertanyaan dari Allah ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ini menyebutkan degagatu hakim paling adil selain Allah Ta'ala. Seperti tadi, maka dalam namu magai ganda dosa na tawe, maka akan dihisab. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi namu cek dek mi bawang ukur agaga purta dinayita tu kumakadaki famay ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah tidak semaka maga bentuk na yaro. Dene semakada-maga model telah dzarrah, tapi Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi amal-amal kebaikan yang kita bawa itu akan tercatat. Ya, jamaah sekalian. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan Allah, maka suatu saat nanti di hari kemudian setelah ditimbang semua amal kebaikan kita, maka dia puang Allah Ta'ala ikra kitabaka. Dia setang kali angka pangiraya na puang Allah Ta'ala, maka dia puang Allah Ta'ala ikra kitabaka, bacai kitabmu. Di Quran surah Al-Isra di ayat sebelumnya Allah menyampaikan wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Agana sepuang Allah Ta'ala. Setelah hari perhitungan amal kita, maka amal kita itu akan digantungkan di leher kita. Pada kemak dantik itu, ya deh ibu-ibu yang magalama dante, di hari kemudian nanti kita akan dikalungkan amal kita. Ya. Dan kita disuruh untuk menghisap dari amal kita. Silahkan hitung itu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura.
Napa maka da puang Allah Taala iqra kitabaka. Baca ni kitab tah. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma hasiba. Kita disuruh untuk menghitung amal kita. Kita baca nih. Ya, maka di situ akan nampak perjalanan kehidupan kita. Ya, kita terlahir napaki ya keka ya lengi aseng diberikan nama ya, di umur 4 tahun mak guru ki mengaji aa baba aba semua tercatat sebagai kebaikan dan amal kebaikan anak sebelum balik itu nalaman yang teman-teman ya. Dan keburukan tidak dicatat. Semua pahala anak ketika sebelum balik itu didapatkan sama untuk orang tuanya ya. Tapi ketika akil balik, ketika pada malamnya misalnya sudah ikhtilat, bermimpi, maka besoknya semua akan tercatat amal kebaikan dan keburukan. Ya kurangi waktu dia pernah balik, itu dicatat hanya kebaikan-kebaikan saja. Ya. Tapi ketika sudah amal akil balik, dicatat semua kebaikan dan keburukannya. Ya, maka ini puang Allah Taala iqra kitabaka. Baca di kitabmu. Aga pura-pura lipigo ang kemana ngokoro. Layala gagana tahu yang katoroki. Ya. Mapide cengi ang katoroki. Biasa mas sumbangi ang katulalu sumbang kuyuro da celengan. Itu terkadang kita memberi bersedekah 1.000 rupiah dan kita lupa. Kita lupa bahwa kita telah memberikan sedekah, telah berimpak. Tapi di catatan itu akan muncul semua. Itu menunjukkan saking adilnya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan diperlihatkan kepada kita. Iqra kitabaka, tabaca yaitu kitab tah dan hisablah diri kita masing-masing. Ya, setelah ditayangkan semua, pura ni tabaca, pura ni titanangnya ukuri pitamanang amal-amal kebaikan ta, maka dan itu puang Allah taala na purangi angka mana ni gak ukur catatan kebaikan si bawa keburukanmu, maka kita akan menjawab dengan jujur angka mana ni kur ya. Pahala solat angka mana ni, pahala puasa angka ni, pahala ini dan itu angka mana ni kur. Maka dia puang Allah taala angka gak ukur salah malaikat angka pura mu pigau makanja dene na catai atau angka kuro i cata na dene kau pigau maka da angka mana ni kur puang. Nah, cuma kita protes kepada Allah, kita makaraki angka jak sading agak-agak biasa lau pigau puang agak-agak masalah. Maka da pura kak bermaksiat, pura kak mendosa di puang Allah. Tapi ketika saya buka catatan ini, ketika diperlihatkan tayangan ini, tidak ada itu. Maka akan asa puang Allah Ta'ala, itulah dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan dan engkau tobatkan dan saya ampuni. Yeah. Jadi itu nangi amal-amal ataupun misalnya pura terjama masalah, nadapat degaga ukur catatan taruh, maka dikatakan itu semua dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah ditobatkan. Makanya jemaah sekalian, meskipun banyak nanti di hari kemudian banyak orang yang menyesal. Maka dia buang Allah Ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Di hari di mana manusia nanti itu, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Banyak manusia nanti akan menundukkan pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah diperlihatkan catatannya. Ni tani catatanna maka dawe yerumege nangi masa sekali. Maka dah magi na cik dek mi agak lejama. Magi na cik dek mi apala lejama waktu tok kulino. Mereka menyesal. Apalagi tahu mege dosana. Makanya dia menundukkan pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, maka dia mengatakan Rabbana abasarna puang witani catatakku. Ya. Saya sudah melihat catatan-catatan kehidupan saya. Mapamula ka nangi balega ang kemana ni kuroh. Amal kebaikan, keburukan sudah tercatat. Wa sami'na, dan kami juga telah mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Mega ni dakwah-dakwah lektu mapamula ku radio, televisi, HP, bahkan sampai dimanapun itu. Dan tidak terlepas dari itu semua. Wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
Tapi Allah mengatakan inna muqinu. Dia najikna cucu, yaitu kita sudah diberikan waktu yang banyak. Nasiaga umur utama kokoh sekitar 60 sampai 70 tahun. Kenapa kita tidak mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya? Makanya inilah Allah menerangkan di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah, ketika manusia itu menyesal di kehidupannya di dunia, Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, ya, khususnya kepada orang-orang yang kufur kepada Allah ini. Maka dia pun Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah, magijekno mu ingkar, magai mu madoraka di pun Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang perjalanan kehidupan manusia. Jadi ini kuma bicara perjalanan kehidupan itu mapa mula ki alam roh, alam rahim, dunia, kemudian mahsyar, kemudian alam akhirat. Allah menyebutkan ini. Maka dia pun ngalat kaifa takfuruna billah, magi jerona madora karupatawe wa kuntum amwata. Padahal sebelumnya manusia itu adalah, kalian itu adalah makhluk yang mati. Mati ki biasa bu toh. Sebelum kita dilahirkan kendo ki monro. Dan ki jolok bu. Bu. Sebelum jaji ki kendo ki monro. Kendo ki di dalam rahim. Mate ki go koro yare go tuo ki. Tuo ki. Maka dia pun Allah Ta'ala mate ki. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kita dulunya itu adalah makhluk yang mati. Ya. Makhluk yang mati, kita tidak bernyawa sebelum ditiupkan roh. Ya. Ketika orang tua kita, ibu bapak kita, pertemunya antara mani dengan apa istilahnya itu, ovum, itu menghasilkan sigot, berkembang dan berkembang. Inilah yang menjadi bibit manusia, sigot, yang dikatakan dalam Al-Quran alaqah. Khalaqal insan min alaqah. Diciptakan manusia itu dari alaqah. Seperti ya ko bahasa Al-Quran nero, maka dia seperti lintah yang melengket di rahim, dinding rahim. Ya. Itu mati. Ya. Disebutkan di dalam Quran surah As-Sajdah juga bahwa kita itu dulunya mati. Ya. Yeronangi sigoti berkembang dan berkembang. Dijadikan tangan, dijadikan kaki, dijadikan telinga. Itu belum hidup. Dia patut wakroh. Sampai maka dia pun ngalatal wa kuntum amwata. Kita adalah makhluk yang dulunya mati. Setelah ini, setelah sempurna ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rat itu apa biasa? Ya kode itu tuh pelek magina itu berkembang kurang magina najaji do cile magina jadi limai karena dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu belum bernyawa. Baru Allah mengatakan fa ahyakum, kemudian engkau dihidupkan, ditiupkan roh kepada kita di umur 4 bulan, sekitar 120 hari. Baru kita hidup di situ. Nampak itu roh. Sebelumnya kita mati. Ya. Maka nama kia itu sejak terbentuk itu sigot misalnya berkembang itu kita sudah enggak. Kita itu baru hidup, dikatakan hidup di dalam Al-Quran dijelaskan ketika umur 4 bulan 120 hari atau ketika malaikat diperintahkan untuk meniupkan roh ke manusia, ke rahim ibu kita. Purmana talalu ya roh. Yuko dengan kata lalu ya roh. Dia tu jaji. Fa ahyakum, kemudian kita dihidupkan. Kita hidup. Wa ja'ala lakumus sam'a. Setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah disebut wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian dijadikan pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi cek dia melo syukur. Dia na mega to melo syukur mitai proses ancajingan na ye.
Mapa mulki itu mati, napa tu tuo, fa ahyakum. Ini panjang kehidupan kita ini, okoni linoye. Ya. Jadi kita hidup setelah dihidupkan roh. Jadi saya sempat ketika melihat dan membaca bahwa manusia itu diberikan roh di umur 4 bulan, 120 hari. Saya lihat di tayangan YouTube itu, bisa kita buka di media kita masing-masing, membuktikan bahwa ironana ekulalawatan atau matuanna itu sudah melihat dan mendengar. Ya. Jadi saya kira-kira beberapa waktu yang lalu ketika mendengarkan ayat ini, maka ada tuwo polik tekorilalang melihat dan mendengarkan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu YouTube, kesapa ko YouTube itu seorang bayi kembar, dua orang bayi kembar itu seperti berkelahi di dalam rahim ibunya. Saya sempat terkejut itu dan sempat tertawa, kuasa Allah Allah Ta'ala. Pada kumal lagi Bapak Ibu sekalian. Cek. Kan ko dua kembar makoro tawe, cuma satu cik di milalangan rina. Nah, makanya kita terkejut terkadang kalau melihat fenomena alam seperti ini. Seperti berkelahi, silakan lihat itu di YouTube itu. Ya, mainlah dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Qalilan ma tashkurun, tapi cek demi melo syukuru mita manangnya. Nah, inilah perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Latu niga kurdepa. Mapa mula ki mati nangi kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum. Ya. Fa ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian kita dimatikan. Napa mate siki puang Allah taala ukuni nangi perjalanan kehidupan tadi. Kemudian setelah ini kita dimatikan lagi. Nabi Adam dimatikan, Nabi Idris dimatikan. Bahkan orang-orang yang telah meninggalkan kita itu sementara menunggu ini. Menunggu proses kapan sangkakala ini ditiup. Pana pejene warung nyero dene semaka depanna. Ajaran ini tajang nyero Pak, tasilang iku rong kamatu roh. Yang jelasnya kita memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Ya, summa yumitukun, kemudian kita dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan lagi. Lepatuo siki. Ketika sangkakala sudah ditiup pertama kali, mati semua manusia. Ya. Kemudian disitulah kita dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Maka kita berhak untuk berdiri di timbangan amal. Ya kumegi amalak madecetta fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ini gini terima inang iro catatan bo naro kita na di sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diberikan hisab yang ringan. Dena matana. Lepodami maka ada puro kemakoy diperlihatkan itu. Ya. Tapi ketika manusia itu menerima kitabnya dari arah belakang, dia sampai ko bati terima ko yalengi polimon riro kita antaro. Ye ko polikana ka makan jayalah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamin fa sawfa yahasabu hisaba yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri polimon riwi. Dia segera pikir berarti malayro meloki makoy itu makaleletui onro kalelna ni ya. Maka dikatakan fasaufa yad'u thubura cilaka pagayidi maka kita akan manusia-manusia durhaka itu akan mengatakan cilaka pagayidi ya. Celakalah kita karena kenapa menerima catatan itu dari arah belakang batuan nairo dia makan ya gagay. Tapi ketika kita menerima catatan kita dari bagian kanan, dari tangan kita, maka menyamang nyokro. Berarti makanja agak purlai jamai. Ya. Namu angka tak salah tepat digato salah itu. Semua manusia itu pasti bersalah. Tapi kan ketika Allah mengampunkan atas dosa-dosa yang telah kita tobatkan, itu kan luar biasa sekali jamaah sekalian. Maka inilah perlunya kita melakukan amal-amal kebaikan selama kita hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, khususnya ini saya sedikit menyampaikan dan
menginformasikan berkaitan dengan apa yang kita makan ini. Maka dari itu pun Allah Ta'ala, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Andre iro kuilinoe. Jadi makai ga andre purna pasadengi pun Allah Ta'ala kulinoe. Maka dari pun Allah Ta'ala, kulu mimma fil ardi. Andre iya tuang ke kulinoe. Jadi aja na to bercita-cita maka da melo ki katulu-tulu to melo manre kuraga gaya kue Mars misalnya. Okana jolo dino. Contoh, saya selalu membandingkan antara manusia dengan hewan itu ketika kita berbicara tentang penciptaan manusia. Karena itu Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sesempurnanya. Misalnya, yero sapingnya ibu, sapi, aganan re sapingnya. Seri nan re sapingnya itu sapi terlahir dalam ukuran 5 sampai 7 pound. Sekitar 5 kilo sampai 7 kilo itu sapi, bayi sapi. Dalam kurun 1 tahun, si Tommy bawang iye sapinya beratnya itu bisa sampai 100 pound atau sekitar 100 kilogram. 100 sampai 110 kilogram. Jadi signifikan tanah si Tommy aganan re. Aganan re bu? Seri nanre si Tommy bawang bertambah beratnya sekitar 80 sampai 90 kg. Tapi pernahkah kita membayangkan bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari hal persoalan makanan ini? Ya wadi ki coba tu wadi rasakan macam cukai, macam ningi, mapai wadi mana rasakan? Tapi kok sapi nange seri mi bawang. Kadang-kadang diberikan dadak. Ya kuwi dimakai ke rupana. Makanya Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Andri iya kuilinowe halal dan thayyibah. Makanya saya ingin menyampaikan ini terakhir. Maka pemerintah sekarang ini sudah menetapkan undang-undang tentang proses produk halal. Perlu disampaikan ini. Karena ini merupakan aturan pemerintah, peraturan Kementerian Agama, peraturan pusat tentang proses produk halal. Ya, karena saya lihat banyak sekali penjual-penjual sekarang. Maki ketuan dan terima kokoe, Bapak Ibu sekalian, apalagi baru-baru kan viral tentang masakan Padang babi. Ini kan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Makanya ini barangkali inisiatif dari Kementerian Agama, maka dibuatlah proses produk halal. Maka di sini na rupa balu-balu khususnya makanan itu wajib untuk mensertifikasi produknya. Khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kayak balu-balu khususnya dalam persoalan makanan itu wajib bersertifikat paling lambat 17 Oktober 2024. Maka dah kapan ismet tamupah. Tapi ini akan menjadi aturan yang ketat. Seluruh makanan yang masuk ke Indonesia, khususnya dari luar negeri, maupun yang beredar di tengah-tengah kita, semua itu akan diproses produk halalnya. Dan alhamdulillah, saya sendiri diamanahkan sebagai ketua halal center di salah satu instansi, dan beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pendampingan proses produk halal. Jadi angkana pendamping, yerwa didampingi ki. Maka dah mite maka dah halala mo gayero depata misalnya minumata itu ada pendampingnya. Beberapa waktu yang lalu sekitar 80 sampai 90 itu peserta kemarin sempat kita bimbing. Engkama melo idampingi perlu silahkan menghubungi. Ya, karena ini akan menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini dia peta perlu ngero. Tapi di mana-mana sekarang ini untuk UMK, usaha mikro dan kecil itu sudah banyak yang datang. Maka dah tolong dampingi kami untuk proses produk halalnya ini. Meki minta maka dah halal mau gaya atau de. Jadi saya sengaja sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, karena ini barangkali belum sampai informasinya kepada kita. Makanya melalui mimbar ini di masjid ini kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, maka sekarang pemerintah sudah menetapkan semua produk makanan itu, produk makanan, obat-obatan wajib. Jika wajib berarti harus dilakukan proses produk halal.
khususnya yang angke usaha mikro dan kecil, supaya kita berjalan dalam koridor agama halalan thayyibah, yanri oraga halalae, kemudian mekanjak, karena tidak semua yang halal itu baik, yanre, tidak semua juga yang baik itu halal. Ya, makanya perlu proses pendampingan, Bapak Ibu sekalian. Maka inilah perjalanan kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, perjalanan kehidupan kita panjang. Dene sama karupan nada piki matur watuta, tapi kita hanya berusaha. Ya kumega dosa-dosa anta, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampunkan. Ya kumega apalat tamakokoi, jangan kita bangga dengan itu. Teruslah kita berbuat baik. Jadi timagalae lo maka bermajelis ilmu, giatkan itu sebagai bentuk penghambaan kita dan sebagai implementasi bahwa kita sebagai makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini yang menjadi tausiah singkat karena beberapa acara masih akan dilaksanakan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan terakhir saya sampaikan, mari kita senantiasa memperbanyak amal kebaikan kita, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita agar senantiasa kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum.